Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, tes kemampuan akademik merupakan instrumen penilaian terstandar untuk mengukur capaian akademik pada mata pelajaran tertentu. Tahun 2026 ini, TKA telah memasuki tahun kedua. Namun demikian, beberapa kendala yang perlu dievaluasi pada kesempatan ini antara lain: satu, TKA belum tersosialisasi maksimal sehingga menimbulkan berbagai mispersepsi, termasuk anggapan bahwa TKA yang sebenarnya bersifat tidak wajib tetap harus diikuti demi menghindari sanksi. Dua, masih terdapat hambatan teknis, terutama terkait kestabilan server dan jaringan internet, juga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet, sehingga berdampak langsung pada kelancaran ujian. Tiga, ada ketidaksesuaian antara soal simulasi dan ujian, seperti muncul materi yang belum diajarkan, alokasi waktu yang kurang proporsional, serta kurangnya materi muatan lokal. Empat, ada pula kasus dugaan kebocoran soal dengan berbagai modus kecurangan yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan standar prosedur pelaksanaan TKA. Lima, ada beban psikologis bagi peserta TKA sehingga peserta didik tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, termasuk peserta didik yang sebenarnya memiliki capaian akademik yang baik, mungkin termasuk yang harus berpindah sekolah dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu, agenda kedua yaitu tindak lanjut rekomendasi Komisi 10 DPR RI. Kami meminta penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil panja pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal maupun rekomendasi yang muncul pada Raker, RDP maupun hasil Kunker. Agenda ketiga, dan ini sangat dinantikan oleh banyak pihak, Komisi 10 juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Meskipun kebijakan terkait guru non-ASN pada SE tersebut hadir sebagai respon atas kebutuhan darurat untuk mengisi kekosongan guru sekaligus sebagai upaya transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang ASN, namun ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, kepastian mengajar hingga Desember 2026 kepada guru non-ASN yang terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024 yang mendapat perlindungan hukum dan memiliki kepastian penugasan. Sisanya menghadapi ketidakpastian status dan berpotensi tidak dapat mengajar di sekolah negeri pasca 2026. Yang kedua, mulai 1 Januari 2027, status guru honorer atau non-ASN akan dihapus sesuai amanat Undang-Undang ASN. Namun, kebijakan mengarahkan guru yang belum tertampung dalam skema P3K paruh waktu menimbulkan persoalan tersendiri karena tuntutan utama para guru adalah diangkat menjadi ASN secara penuh. Sementara skema P3K paruh waktu sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang ASN. Kemudian agenda keempat, kami juga ingin memperoleh penjelasan dari Mendikdasmen mengenai capaian, kendala, serta efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah berjalan. Penjelasan ini penting sebagai bahan awal pemanasan dan pemahaman dalam menghadapi pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan mulai kita lakukan pada bulan Juni. Jadi akan ada pembahasan mengenai itu. Saya hanya memberikan perhatian kepada beberapa masalah nih Pak. Yang pertama untuk revitalisasi.
Mungkin Pak Menteri tolong berikan kepada kami semua dan data se-Indonesia sekolah, sekolah mana saja yang artinya kita dikasih peta Indonesia Timur, Indonesia Barat, mana yang lebih banyak membutuhkan revitalisasi. Kalau memang dikatakan bahwa prioritasnya daerah 3T, kita setuju. Tetapi sampai saat ini mungkin kita juga perlu data, Pak, untuk daerah 3T itu daerah mana saja, provinsi mana saja. Kemudian kalau untuk misalnya di NTT itu kemarin kita bersyukur ya Pak Menteri, sudah NTT cukup mendapat perhatian, namun Pak pengawasannya. Karena sampai saat ini kita masih dengar bahwa ada kepala-kepala sekolah yang dapat diintervensi oleh kepala dinas. Padahal itu kan swakelola sebetulnya. Kepala sekolah punya hak untuk menentukan pembangunan itu bersama komite sekolah atau orang tua siswa. Banyak kepala sekolah yang ketakutan karena dipaksa oleh kepala-kepala dinas bahwa begini begitu ya Pak ya. Jadi mohon perhatiannya. Dan memang data kita butuhkan Bapak supaya kita juga bisa melakukan pengawasan terutama revitalisasi di tahun 2025 yang sudah eh, terlaksana. Kemudian untuk 2026 juga mohon dukungannya untuk supaya tetap menjadi prioritas daerah 3T karena memang masih sangat banyak Pak. Kemudian untuk PIP Pak Menteri, kemarin saya juga dengar berita bahwa ada 600 miliar yang ditarik ke kas negara. Nah ini apalagi untuk di NTT juga banyak. Nah persoalannya adalah banyak anak-anak yang tidak melakukan aktivasi rekening. Dan itu banyaknya di reguler. Bukan yang kami usulkan memang ada tapi tidak sebanyak yang reguler. Artinya yang dinas-dinas usulkan itu banyak justru yang dinas usulkan yang ditarik kembali ke kas negara. Karena banyak orang tua atau siswa yang tidak tahu. Ini persoalan banyak sekali dan sangat disayangkan Pak. Apalagi kami di daerah 3T itu mereka sangat butuh itu apa anak-anak yang miskin. Tetapi mereka tidak mendapatkan itu karena ditarik ke kas negara hanya karena eh, kepala sekolah tidak memberitahukan. Mohon koordinasi dengan baik Pak Dinas, kepala sekolah untuk dana-dana ini diperhatikan lagi. Kalau tiba saatnya aktivasi, tolong mereka juga diingatkan. Kemudian mengenai kekurangan guru Pak, mohon diberikan peta juga karena NTT masih banyak kekurangan guru sampai sekarang. Namun ya masih belum ada juga solusinya, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian ya prihatin juga NTT masih ada 1.000 sekolah ya Prof Nunu, 1.000 sekolah yang tidak ada kepala sekolah. Nah itu jadi memprihatinkan sekali. Kenapa seperti itu? Persoalannya di mana? Kalau memang itu persoalannya di kepala daerah ya kami siap untuk memberi perhatian dan memberi dukungan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan karena bagaimanapun kepala sekolah itu sangat penting Pak untuk satuan pendidikan. Ini ada 1.000 sekolah, tidak ada kepala sekolah ini bagaimana? Begitu. Dan yang terakhir Pak untuk anak tidak sekolah di NTT masih sangat banyak. Tapi saya sudah lihat tadi baru ada yang dilakukan oleh kementerian bekerja sama dengan apa namanya itu ya ada relawan-relawan pendidikan. Nah, ini mungkin kita diberitahu relawan-relawan pendidikan ini mereka siapa, kemudian apa yang mereka lakukan. Nah, supaya kami juga bisa melakukan sama-sama melakukan pengawasan karena terlalu banyak data yang kami dapat juga namun belum tersentuh, Pak. Kalau ada relawannya, relawan yang dari Kemendikbud ini di daerah ini di mana? Ya, mereka kan melakukan verifikasi advokasi. Dan terakhir terima kasih untuk penambahan menu Pak. Ini sangat dibutuhkan sekali Pak Menteri. Ada penataan lingkungan dan pengadaan sumber air. Ini bersyukur banget. Apalagi kami di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah memang yang butuh air dan ternyata ya kami bersyukurlah puji Tuhan sudah terjawab di 2026 ini akan ada pengadaan sumber air untuk memastikan sekolah memiliki air bersih. Terima kasih pada pimpinan dan anggota Dewan yang bersama kami dari awal sampai akhir. Terima kasih pada yang mulai di awal sampai kemudian meninggalkan kami. Dan yang belakangan kemudian sampai akhir, atau yang belakangan dan juga tidak sampai akhir. Terima kasih semuanya. Itulah hebatnya anggota Dewan bisa datang dan pergi kapan saja. Hati ini halus tapi sindiran. Baik, terima kasih Bu. Dari tadi serius terus soalnya. Saya pertama akan minta Pak Atip, Wakil
Mendikdasmen untuk menjelaskan soal SE secara hukum karena kebetulan beliau ini profesornya profesor hukum dan alhamdulillah juga beliau memang menguasai masalah ini. Dipersilahkan Pak Tip. Terima kasih Pak Menteri. Ini pertanyaan yang cukup jeli menurut saya terkait dengan posisi dan status surat edaran dalam hierarki perundang-undangan kita. Secara hierarkis, surat edaran memang tidak termasuk di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat edaran itu dengan merujuk kepada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau policy rules atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan beleidregels. Jadi intinya adalah satu kebijakan untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada di atasnya dan bersifat teknis, petunjuk pelaksanaan saja. Jadi tidak memuat norma baru. Maka terkait dengan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu sebagai jembatan untuk menjadikan ketentuan di dalam Undang-Undang ASN itu berlaku. Jadi sifatnya sementara. Hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi tidak ada norma yang baru dan memang tidak bertentangan dan tidak boleh bertentangan. Oleh karenanya surat edaran ini bersifat transisi dan terbatas. Tujuannya hanya untuk mencegah kekosongan guru. Begitu. Jadi tidak membuat ketentuan yang baru yang bertentangan dengan undang yang di atasnya. Ada potensi pelanggaran, tapi bukan oleh surat edaran ini. Umpamanya apabila ada Pemda mempekerjakan non-ASN di luar kriteria Dapodik, sebagaimana tadi disebutkan. Jadi potensi pelanggarannya bukan pada surat edaran ini, akan tetapi apabila dilaksanakan dengan tidak mengacu secara teknis kepada surat edaran ini. Jadi itu sifatnya beleidregels, policy rules dari kementerian. Terima kasih. Interupsi Ketua. Terima kasih Ketua. Pak Menteri, mohon maaf. Saya yakin tadi Pak Menteri bercanda bahwa anggota bisa keluar masuk kapan saja. Tapi mohon maaf karena ini rapat terbuka, itu nanti khawatir ada yang goreng. Kita pergi itu ada yang ke toilet, ada yang sholat giliran. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Pak. Lanjut, silakan. Lanjut untuk saya atau beliau, Bu? Saya ya, Bu. Kan semua Ya, pertanyaan bukan tadi. beliau kan? Saya kan? Iya Pak. Oke, makasih. Baik. Yang kedua, untuk yang sifatnya masukan-masukan nanti akan kami sampaikan secara tertulis karena sesuai waktu kan kita hanya ada waktu sampai 13.30, jadi tidak mungkin saya jawab semuanya. Tapi saya ingin berikan jawaban secara umum. Yang pertama terkait dengan masa depan guru pasca SE nomor 7 tahun 2026. Kami sudah ada pembicaraan awal dengan kementerian terkait, tetapi hasil pembicaraannya memang belum dapat kami sampaikan karena masih dalam proses pengkajian dengan kementerian terkait. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya bagaimana agar persoalan guru ini yang tadi Pak Lalu menyampaikan menjadi residu dari kebijakan dan juga berbagai perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Dan kami juga sebagai
pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tentu akan melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, dan yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah anggota dewan yang terhormat. Jadi silahkan dilihat undang-undangnya dan konkurensinya dengan undang-undang yang lainnya. Yang ketiga, terkait dengan TKA, TKA akan jalan terus. Kami akan laksanakan terus, sementara tetap dengan skema yang sama seperti sekarang, tidak wajib, tidak menjadi penentu kelulusan. Kemudian yang kedua, terkait dengan soal, sebenarnya soal kami itu sudah kami kombinasikan. Untuk SLTA memang seluruhnya dibuat oleh pusat. Tetapi untuk SMP dan SD itu SMP sebagian dibuat oleh pusat dan provinsi, kemudian SD sebagian dibuat oleh pemerintah kabupaten kota dan pusat. Kenapa kami buat dengan gradasi seperti itu? Tentu saja kalau SLTA kepentingannya adalah mereka yang berminat melanjutkan jenjang perguruan tinggi, tentu skalanya nasional. Kemudian yang SMP kepentingannya untuk mereka melanjutkan ke jenjang SLTA yang memang itu bisa lintas kabupaten dalam satu provinsi. Kemudian SD kepentingannya untuk mereka melanjutkan ke jenjang SMP dalam satu kabupaten kota. Nah, TKA ketika nanti menjadi bagian dari sebagian aspek dalam penerimaan murid baru, TKA bukan satu-satunya. Karena seperti kami sampaikan dalam rapat-rapat terdahulu, SPMB itu ada 4 jalur. Ada jalur domisili, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan ada jalur mutasi. Jalur prestasi pun juga tidak tunggal. Ada jalur akademik dan ada jalur non-akademik. Jalur akademik pun tidak tunggal, masih ada nilai raport dan juga nilai TKA. Sehingga karena itu sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran mengenai TKA sebagai salah satu aspek dalam para murid melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Kemudian yang berikutnya, soal tadi usulan dari senior saya Pak Yuli untuk wajib, tentu kami akan mengkaji karena banyak sekali masukan di masyarakat terkait dengan bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang berkaitan dengan TKA memang ada kekurangan-kekurangan, ya wajar saja karena baru 1 tahun, ibarat anak ya baru belajar berjalan yang masih jatuh bangun lah. Masih jatuh bangun, tapi kami yakin bahwa TKA ini merupakan salah satu cara untuk kami dapat meningkatkan mutu. Dan kalau toh misalnya ada beberapa catatan, misalnya mereka bimbingan tes dan sebagainya. Bimbingan tes itu kan biasanya dilaksanakan pada masa akhir studi, bukan dari awal studi. Jadi katakanlah misalnya seorang murid SD, dia belajar 1 sampai kelas 6, mungkin dia hanya bimbingan tes pada 1 semester akhir menjelang TKA. Selainnya kan dia belajar sebagaimana biasa. Begitu juga dengan tingkat SMP dan tingkat SMA, itu pun juga menurut saya masih bagus juga bimbingan tes karena itu bagian dari mereka masih belajar daripada tidak belajar dan dinyatakan lulus gitu. Karena penentu kelulusan juga bukan TKA. Penentu kelulusan adalah masing-masing satuan pendidikan. Jadi walaupun ada TKA, sekarang ini misalnya SLTA itu sudah TKA November tahun 2025. Tapi sekarang mereka masih belajar sebagaimana biasa. Masih belajar sebagaimana biasa, masih tes semesteran, dan yang diujikan di TKA juga mereka masih ujian di sekolahnya. Jadi tidak berarti dengan TKA kemudian proses selesai, tidak. Karena itu fungsinya lebih untuk pemetaan mutu, fungsinya untuk kami melakukan penilaian dengan harapan dapat menjadi input untuk kami, untuk daerah dan untuk sekolah bagaimana pendidikan lebih baik lagi. Dalam istilah teoretiknya sering disebut dengan assessment of learning dan assessment for learning. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan tadi dampaknya misalnya jadi grogi dan sebagainya, saya kira wajar saja. Saya pun mau ketemu Komisi 10 juga grogi. Tidak hanya sudah mau ujian, apalagi kebayang Bu Anita gitu udah grogi dulu saya. Walaupun kita sudah baik-baik saja sama di NTT ya Bu. Kita bestie Bu sekarang Bu. juga dengan Pak Lalu. Sorry Pak Lalu saya ke dapil tanpa izin Bapak, tapi insya Allah revitnya lancar Pak. Insya Allah. Baik 2025 maupun 2026. Kemudian yang berikutnya, masukan-masukan tadi terima kasih. Dan yang terakhir saya kira memang perlu ada
pertemuan khusus saya kira Ibu Ketua, kami kalau boleh mohon izin untuk membahas beberapa perubahan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang sedang digodok oleh Komisi 10 sebagai aspirasi dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat untuk kemudian nanti kita sinkronkan dengan beberapa undang-undang yang lain. Terutama menyangkut guru itu sangat terkait dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena rekrutmen guru, distribusi guru itu oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di kementerian. Kami tugas sesuai konstitusional adalah tugas pembinaan guru. Sehingga karena itu ketika tadi ada usulan-usulan menyangkut rekrutmen guru, bagaimana ada daerah kelebihan guru dan sebagainya, itu memang bukan kewenangan kami, kewenangan pemerintah daerah. Walaupun kami sudah memberi exit strategi dengan diterbitkannya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025, di mana guru-guru ASN baik PNS maupun P3K dapat ditugaskan di sekolah lain dan juga termasuk di sekolah swasta. Ini sekaligus menjawab yang disampaikan oleh Bu Esti tadi mengenai bagaimana pemihakan kami terhadap swasta, termasuk Bu Esti, revitalisasi tahun 2025 itu 23%-nya kami alokasikan ke swasta. Dan kami memahami bahwa Undang-Undang 20/2003 memang mengamanatkan seperti itu. Undang-Undang 20/2003 menyebutkan masyarakat berhak berpartisipasi dalam pendidikan. Bahkan ada ayat yang menyebutnya juga masyarakat wajib juga membiayai pendidikan. Sehingga sebenarnya kami sudah mulai mengambil kebijakan yang tidak melakukan dikotomi antara negeri dengan swasta, karena baik negeri maupun swasta. Kami juga pun tidak menggunakan istilah swasta sebenarnya. Kami menggunakan istilah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu bahasa undang-undangnya seperti itu. Sehingga karena itu maka kami berusaha semaksimal mungkin agar semua kebijakan kami bersifat inklusif berkeadilan. Inilah coba kami lakukan dan memang kami baru mulai karena belum ada 2 tahun kami menjadi menteri dan juga belum tahu berapa lama lagi juga. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin ketika diberikan amanah. Sehingga karena itu yang memang sangat krusial untuk kita bicarakan ini sekedar pemikiran kami untuk nanti bisa menjadi agenda Bapak Ibu anggota Dewan adalah pertama konkurensi antara undang-undang pemerintah daerah, undang-undang guru dan dosen dan undang-undang Sisdiknas termasuk mungkin undang-undang pendidikan tinggi dan yang terkait itu, dan menurut saya itu memang harus kita laksanakan dalam secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang paling akhir menyangkut beberapa data dan tadi juga permohonan, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk nanti dapat kami perbaiki karena memang problem kita memang data. Kami berkali-kali minta data pokok kepada operator sekolah yang dikirim pokoknya data. Sehingga kalau tadi ada problem menyangkut masalah guru, menyangkut apa itu problem kita gitu. Dan sebagian kita lihat di lapangan memang operator itu nyambi. Operator sekolah itu. Betul Bu Esti, itu yang kita hadapi. Dan karena itu memang solusinya harus komprehensif sehingga kami juga banyak sekali mendapatkan masukan agar yang mendapat perhatian tidak hanya pendidik, tetapi juga tenaga kependidikan. Dan betul tadi ada yang menyampaikan, saya lupa siapa, mungkin Pak Nur atau siapa yang menyampaikan bahwa porsi yang diberikan untuk pengangkatan pendidikan pada pemerintah daerah itu cukup besar. Tapi daerah tidak memenuhi porsi itu dengan berbagai alasan, terutama adalah karena keterbatasan anggaran. Nah inilah memang harus menjadikan solusi, tapi bagaimana solusi yang terbaik, saya kira Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat akan dapat memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan harapan rakyat. Dan kami sekali lagi berterima kasih atas masukan-masukannya. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terbangun dengan sangat baik selama ini. Mudah-mudahan sinergi antara kami, Kemendikdasmen dengan Komisi 10 dapat terus kita tingkatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bu. Izin Tidak Pak, ada tanggapan terkait dengan tes minat bakat kita lalui lewat TKA setelah TKA. Jadi Oke. nanti SMA. Untuk TK silakan. Bu Hesti, bahwa terkait pemetaan peserta didik, kita memang sudah punya instrumennya dan sudah terlaksana. Di 2024 misalnya, 1,3 juta kelas 9 itu mengikuti asesmen bakat minat.
Dan untuk kelas 12 1,1 juta mengikuti asesmen bakat minat. Tapi untuk tahun 2025 karena ada dampak usia, kita tidak menganggarkan itu untuk ABM, asesmen bakat minat. Jadi mudah-mudahan mungkin dengan pertemuan ya, jadi sebetulnya kami sudah melaksanakan itu dan instrumennya sudah siap. Karena keterbatasan anggaran saja di 2025 tidak terlaksana. Ya, anggarannya tersangkut yang 6,6 triliun tadi itu. Sehingga tidak jadi dilaksanakan karena yang 6,6 triliun tidak bisa kami pergunakan. Kalau Bapak Ibu memerlukan Kalau- hasilnya dari ABM bisa kami siapkan. Kalau Komisi 10 dapat memperjuangkan supaya 6,6 dapat kami gunakan lagi, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih.